Kalau plywood itu terjadi gelembung ataupun delaminasi, ini sudah plywood tuh nggak bisa untuk dijual kemana-mana bosku, jadi harus direvisi lagi atau diperbaiki lagi. Makanya semua pabrik plywood mempersyaratkan supaya bahan yang kita kirim itu jangan sampai kadar airnya terlalu tinggi dan tidak banyak kulit yang masuk, karena kalau kulit yang masuk itu sudah beda tebalnya. Kalau untuk dilapisi sama thinner yang lain nanti akan tidak lengket, karena dia akan menggantung itu posisinya, jadi nggak ada tekanan untuk melengketkan. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan Seswood Channel yang membahas tentang plywood, woodworking, dan home industry furniture. Untuk aktivitas hari ini kita sama-sama lihat bosku, lagi mengerjakan furniture shotcore ukuran 2x4. Dimana tujuannya untuk mempercepat proses loading yang akan diadakan besok. Sebenarnya untuk kekurangan loadingnya itu sudah cukup ya, nggak kurang. Nah, cuma ini untuk jaga-jaga supaya benar-benar nggak ada kekurangan waktu proses loadingnya. Karena pertama tujuan kita untuk loadingnya ini mau dikirim ke pabrik yang lokasinya agak jauh. Jadi kalau lokasinya jauh, otomatis kita harus mempertimbangkan untuk biaya transportasinya bosku. Artinya biaya transportasi itu dibebankan ke depo. Nah, di depo ini kalau lokasinya jauh berarti biaya transportasinya juga jauh. Ini akan mempengaruhi dari pembiayaan ya. Pembiayaannya otomatis kalau ongkosannya lebih tinggi, biaya per kubik dari pengerjaan bahan ini juga akan naik bosku. Jadi bisa-bisa mengalami kerugian kalau benar-benar muatannya tidak dimaksimalkan. Kalau misalnya ongkosan 1.500.000, kemudian yang kita kirim 10 kubik, nah berarti menelan biaya per kubiknya itu 1.500.000 dibagi 10 kubik ya 150 ini. Nah, beda halnya dengan yang dimuat kalau 8 kubik bosku. Jadi kalau 8 kubik untuk ongkosan transportasi itu mau berapapun, nah kita hitungannya jaraknya. Nah, ini yang perlu disiasati di usaha seperti ini bosku. Jadi untuk ongkos transportasi itu sangat mempengaruhi kelancaran daripada usaha home industry furniture. Kalau pengiriman ke
yang agak jauh ini biasanya untuk harganya juga lebih tinggi. Nah, jadi terbantu dengan harga per kubik barang yang kita kirim. Karena kalau 9 kubik, yang 1 kubik itu kan hasil dari penjualannya itu untuk biaya transportasi, bosku. Nah, jadi seperti itu, sangat riskan sekali kalau tidak benar-benar dimaksimalkan untuk pemuatannya. Makanya ini ditambahi. Namun seperti itu ya, kita harus juga selektif ya dalam repair. Jadi tidak sembarangan, karena yang mau kita tuju ini, pabrik yang mau kita kirim ini kan agak sedikit cerewet ya di dalam mutunya. Artinya itu permintaannya juga lumayan bagus, karena disesuaikan dengan pembeliannya dia yang lumayan lebih tinggi dibandingkan sama pabrik lain. Jadi makanya kita mau muat ke sana, bosku. Dipilih yang bagus-bagus ya, Mas, supaya nanti nggak ada masalah di kualitas barang yang kita kirim. Ini kalau untuk kualitasnya harus benar-benar dijaga supaya orang atau pabrik yang beli itu ketagihan sama produk kita ini, bosku. Karena usaha seperti ini benar-benar harus memperhatikan kualitas. Beberapa cacat yang biasanya satu pabrik itu bener-bener alergi ya, artinya itu nggak mau, bosku. Kayak ada kulit itu mereka pada nggak mau, karena nanti kulit itu masalahnya juga besar. Ada yang MC-nya itu atau kadar airnya benar-benar diperhatikan. Kalau untuk kadar air memang semuanya mempersyaratkan seperti itu. Nah, dimana barang yang mau direpair itu harus sudah mempunyai kadar air yang sesuai dengan persyaratan kelulusan kualitas daripada thinner yang kita buat. MC-nya juga tidak boleh terlalu kosong, kadar airnya tidak boleh terlalu 0% ya, jadi ada batas limitnya. Kalau terlalu kosong nanti banyak lem yang akan digunakan untuk melengketkan lapisan-lapisan thinner ini jadi plywood, bosku. Begitu juga sebaliknya, kalau bahan baku thinner yang kita buat ini MC-nya atau kadar airnya terlalu tinggi, ini juga tidak boleh, bosku. Ya, karena nanti pori-pori itu kan akan diisi sama lem ya. Jadi lem itu kalau misalnya di thinnernya sudah kadar airnya lebih tinggi, nanti akan terjadi tolak menolak ya, karena udah terisi pori-porinya itu lebih banyak airnya. Jadi kelengkatannya kurang. Di samping itu, kalau kadar airnya terlalu tinggi, ini di pemanasan nanti di mesin hot press ya, mesin hot press itu akan mengakibatkan gelembung ya, karena dipanaskan
dengan temperatur yang sudah distandarkan dalam waktu yang sudah ditentukan, tergantung berapa jumlah komposisi atau ketebalan plywood yang kita bikin. Nah, itu kalau kebanyakan air, kadar airnya nanti akan terjadi gelembung namanya. Gelembung itu ya reaksi daripada air yang kena panas karena terlalu tinggi, jadinya airnya ini akan berubah jadi uap. Ya, uap itu yang akan tidak bisa melengketkan lem. Ya, lemnya itu juga akan direaksikan dengan penguapan yang ada, jadi lemnya juga akan ikut menguap, jadi kelengketannya nggak ada karena ada air yang berubah menjadi uap. Nah, uap ini tidak bisa keluar karena dipres nanti akan muncul, makanya akan muncul gelembung. Nah, kalau 5 ple, kalau bikin 8 mili seperti itu, nanti tanda-tanda gelembungnya akan muncul di bagian samping ya. Ya, karena mau pergi ke atas juga nggak mungkin karena plat mesin hot press tuh menghimpitnya dari atas sama bawah. Jadi keluarnya uap akan ditandai dengan munculnya lapisan yang tidak lengket di bagian samping plywood yang kita bikin atau triplek yang kita bikin ini, bosku. Jadi seperti itu. Untuk kadar air makanya dipersarankan benar-benar harus sesuai dengan standar. Ya, untuk standarnya itu kan tidak boleh lebih dari 16%. Nah, kita cek pakai MC tester ya, MC tester. Ini kalau di depo seperti ini, tangan-tangannya mereka itu sudah jadi alat MC, diraba-raba. Seperti itu. Ini barang yang seadanya, ini juga tetap dipilih, bosku. Jadi mana yang masih kurang kering ya dikeringkan ulang, seperti sana itu ada. Betul Mas ya. Nah, jadi benar-benar masalah kadar airnya juga harus sesuai standar ya, kekeringannya, tingkat kekeringannya. Tingkat kekeringannya juga harus standar, kualitasnya nggak boleh banyak kulit. Kalau banyak kulit juga nanti juga masalah, jadi terjadi delaminasi. Laminasi itu ya ditandai dengan tidak lengketnya lapisan thinner ya, antara vis sama shortcore, bisa antara shortcore sama longcore. Tapi kalau longcore sama shortcore ini cenderung blister ya, gelembung itu. Jadi cacat-cacatnya ada seperti itu. Nah, kalau plywood itu terjadi gelembung ataupun delaminasi, ini sudah plywood tuh nggak bisa untuk dijual kemana-mana, bosku. Jadi harus direvisi lagi atau diperbaiki lagi. Makanya semua pabrik plywood mempersyaratkan supaya bahan yang kita kirim itu jangan sampai kadar airnya terlalu tinggi dan tidak banyak kulit yang masuk. Karena kalau kulit yang masuk itu sudah beda tebalnya. Kalau untuk dilapisi sama thinner yang lain nanti akan tidak lengket karena dia akan menggantung di posisinya, jadi nggak ada tekanan untuk melengketkan. Seperti itu, bosku. Jadi untuk pekerjaan di depo repair harus benar-benar banyak diperhatikan masalah kualitas maupun kuantitasnya. Saya rasa cukup seperti itu, bosku, untuk penjelasannya. Terima kasih.